Mas Dewa kan main NFT juga nih Mas katanya Mas. Iya tapi baru sih, baru 2 bulan lalu kan karena istilahnya kan apa aja harus dicoba. Kapan terakhir kali Mas Dewa Bujana cukur kumis? Gak pernah ya. Gak pernah Mas? Pernah, sorry. 95 terakhir. Waduh lama banget. Yo bersama gua lagi Bass Boy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the cave. To another episode of Viniar. Pertama-tama gua pengen ucapin dulu thank you kepada Altar Studio yang udah memfasilitasi ruangan ini. Dan selanjutnya akan langsung gua present tanpa menunggu lama-lama. Sebuah kehormatan hari ini bisa mengobrol langsung sama salah satu musical icon of Indonesia. Please welcome Dewa Bujana. Waduh. Hai Mas. Halo. Halo Mas, apa kabar nih Mas? Baik. Kabar baik Mas. Ya, harus baik. Harus baik, benar. Gimana nih Mas selama ini ada manggung gak selama pandemi online atau mungkin kayak closed show yang tertutup 2 tahun kebelakangan ini? Sejak awal pandemi ya boleh dibilang main terus sih sebenarnya. Main terus malah ya? Main terus tapi memang online terus bikin yang apa namanya kita main jarak jauh waktu itu kan sama Betul. Indra Lesmana sempat awal banget itu. Di luar itu ada juga acara-acara yang dari rumah bikin. Terus yang lebih banyak rekaman sih malah rekaman di rumah. Produksian Mas. Iya, yang hilang memang perjalanan hilang. Kita Traveling, ya kita benar. biasanya kan weekend itu ke bandara gitu kan. Benar. Itu kangen banget. Benar. Tapi kalau main sih main aja. Tetap gak berhenti main Mas ya? Iya. Tapi banyaknya mungkin dalam wujud yang lain permainannya. Iya. Nah kali ini kan kita akan main lagi nih dalam wujud yang seperti udah biasa nih gitu. Iya, Kita akan manggung iya. lagi di depan penonton. Gimana perasaan ini Mas Dewa nih? Ya sebetulnya tahun lalu juga sudah ada ya festival yang mulai ya waktu itu di Jazz Gunung udah ada tapi memang dengan sama nanti ya Java Jazz juga ya dengan prokes yang sangat ketat kan sama. Cuman waktu itu dibatasin penonton cuman 25%. Kalau sekarang kan mungkin enggak ya. Gak ada batas Mas ya kali ya saat ini penonton. Bener. Boleh dibilang sih Java Jazz ini festival pertama ya setelah ini udah endemi belum ya? Belum. Semoga ya. Tapi kalau dilihat kan turun terus nih. Ya benar Mas. Selama turun ini setelah Omikron lah apa namanya terus mulai nggak ada, mulai walaupun kemarin Idul Fitri tapi oke semuanya. Oke ternyata ya benar tidak ada spike kasus. Iya. Java Jazz yang pertama nih. Mudah-mudahan ya berjalan dengan baik. Amin. Dan gak ada kelonjakan kasus juga beres dari sini Mas ya. Kalau dari live show sendiri yang paling Mas Dewa rinduin apa nih Mas? Ya itu tadi ya. Traveling pasti bangun pagi. Bangunnya bukan pagi. Pagi banget. Pagi buta. Pagi buta. Kayak petani kita. Benar. Orang nyangkul kita ke bandara itu terus ketemu kota yang nggak kenal kan baru terus ketemu penonton itu yang sangat kangen karena selama 2 tahun ini itu yang sedikit. Betul. Ya kita manggung ada beberapa manggung kadang-kadang nggak ada penonton. Betul, kan itu ya, kayak orang gila main kadang-kadang. Kayak cuma main di studio ya Mas, kayak jamming doang. Terus sempat green screen itu jadi ini ya, jadi medium. Terus hybrid lagi ya. Sekarang mulai nih. Itu kangen banget sih. Kita mulai balik lagi nih ke live show yang seperti biasa, ada penonton dan lain-lain. Mas Dewa sendiri pertama kali manggung tuh di umur berapa Mas kalau boleh tahu? Manggung pertama kali SMP sih ya, SMP kelas 1, kelas 2 gitu di Surabaya. Di Surabaya. Ya, di Surabaya. Tadi kata Mas Dewa kan, Mas Dewa SMP SMA di Surabaya. Berarti pertama kali performing music tuh di Surabaya, Mas ya. Di era-era teenagersnya lah nih. Iya. Itu awalnya memang langsung instrumennya gitar Mas Dewa? Iya memang dari awalnya kan sempat di Bali sampai SD lulus di Bali. Itu udah mulai seneng gitar, terus di Surabaya semakin gila ke gitar gitu. Terus akhirnya ya kalau punya bukan kemampuan ya, punya kesenangan musik kalau nggak disalurkan kan jelek juga. Iya. Benar. Akhirnya nekat aja ada acara main. Nah itu mungkin harus punya kenekatan itu. Terus
ya kan harus istilahnya dilihat orang kan. Benar. Ya, terus orang lain lihat terus diajak main. Jadi ya akhirnya jadi ngeband sama yang lain-lain. Berkembanglah Ya. kemana-mana jadinya. Mas Dewa sendiri tapi awalnya apakah ada pernah kayak pendidikan formal gitar, les kah misalnya atau sekolah musik? Enggak sih, awalnya enggak. Tapi waktu akhirnya SMP kelas 2 apa itu sempat les klasik ya setahun gitu. Cuman buat belajar baca notasi aja. Oke, basicsnya berarti Mas. Iya. Apakah seberpengaruh itu belajar gitar atau belajar instrumen secara formal dan otodidak? Enggak penting sih sebenarnya. Karena kalau dalam berkreasi udah enggak perlu lagi yang namanya baca. Tapi ada gunanya buat aku waktu itu ada gunanya. Ketika jadi session player di Jakarta, ya penting banget bisa baca kan karena diajak siapa, diajak orkestra, diajak big band apa udah bisa baca. Tapi kalau untuk berkreasi sebagai seniman ya nggak perlu itu. Orang muncul tiba-tiba pinter ya kayak Bass Boy gini bikin lirik kayak gitu. Gimana ya? Pengen nanya juga itu kok bisa bikin lirik kompleks segitu ya. Kan itu kan nggak perlu belajar kan. Nggak ada yang ngajarin juga Mas. Ya, itu kan artinya pemberian ya. Betul. Ya karunia ya itu harus disyukurin dan dilatih terus. Betul. Diasah lah gitu Mas ya rasanya. Ya. Karena kan kita pakai rasa ya kalau dalam mencipta Mas. Tapi salah satu pertanyaan yang dari tadi di jalan udah pengen banget aku tanyain itu adalah di zaman sekarang nih terutama angkatan aku nih Mas ya. Itu tuh udah jarang banget musisi performing sebagai solois instrumen. Oh iya. Gak ada ya? Iya jarang Mas sekarang Mas. Banyaknya paling biasanya sambil nyanyi kan. Iya. Penyanyi lah dia bisa kita bilang solois penyanyi. Itu awalnya apakah di tahunnya Mas Dewa juga dulu emang banyak yang. Iya sih. Memang dulu banyak ikon-ikon gitaris kan banyak. Benar. Dari zaman dulu sih, dari zaman Eric Clapton udah ada. Sampai ke sini sebetulnya kalau bicara seperti itu di luar sih masih banyak. Masih banyak sekarang bener, ya kayak anak muda sekarang misalnya suka siapa namanya? Saya lupa jadi hilang. Blank tiba-tiba. Gak apa-apa Mas. Lupa deh namanya. Banyak lah tapi kalau di luar banyak gitu. Tapi kalau tadi mungkin lebih banyak penyanyi mungkin lebih menarik ya, tapi kan nggak gampang juga nyanyi. Benar, itu benar Mas, benar. Nggak gampang juga. Cuman nggak tahu juga kenapa kalau dibilang nggak banyak, tapi pemain musik yang muda banyak banget gitu. Benar. Maksudnya yang mungkin secara awam kali ya, populer orang awam tahu gitu. Mungkin kalau kita sesama pemusik lebih kenal karena kita berada di lingkup komunitasnya kan gitu Mas. Itu tuh yang tadi saya pengen pertanyaan, kenapa ya gitu kira-kira? Maksudnya dia jadi seorang instrumentalis ya, yang nggak pakai penyanyi main lagu aja. Main lagu, misal kayak Berry Likumahua contohnya gitu kan. Tapi kan balik lagi Berry Likumahua di angkatan yang di atas aku nih Mas gitu. Oke, ya benar-benar. Ya sampai yang kedengar sampai Gerald ya mungkin. Gerald benar Gesit. Benar Gesit. Setelah itu belum muncul lagi. Mungkin belum tahu. Mungkin. Ada pastinya. Banyak. Sedang akan lahir lagi nih. Iya pasti. Benar-benar. Tapi Mas sendiri apakah ada rasa musik itu mengalami perbedaan yang signifikan dari musik zaman sekarang dan musik zaman dulu Mas? Malah musik zaman sekarang aku lihat sih balik-balik ke zaman dulu lagi ya. Kayaknya angkatan Bass Boy itu angkatan dulu sebenarnya kalau tak dengerin ya musik-musiknya. 70 sih udah lewat ya mungkin. 80-an deh kayaknya. 80-an deh kayaknya. Aku ngeliat anak aku juga SMA gitu. Yang didengar ya musik 80-an. 80, 90 kaset gitu. Kan ya 80 90 sekarang. Lebih simple lah, lebih simple dan liriknya mungkin liriknya beda ya. Benar. Angkatan sekarang benar liriknya. itu ceritanya. Itu mungkin yang beda. Kalau musik nggak terlalu banyak solis yang beda-beda yang tambah canggih mungkin ya. Betul. Tapi kalau yang populer musiknya malah kembali kayak zaman dulu, lebih simple ya. Liriknya perubahannya jauh. Ya sosial sama situasinya beda. Benar Mas. Obrolannya beda kan. Obrolan kayak lagu-lagu dia kan lagu jaksel banget gitu. Ya kan gitu. Dulu mana ada bahasa kayak gitu kan. Betul, iya. Ya gak ngalamin juga. Benar gak ngalamin. Tapi ya maksudnya
yang aku perhatiin juga mungkin secara musik populer nih. Kalau dulu misalnya sering topik populer itu cinta. Ya, ya. Kalau sekarang kan topiknya refleksi diri gitu kan. Itu kan yang jadi beda. Ya cintanya beda ya. Benar, cintanya beda. Ada cinta ke diri sendiri gitu. Ya, di lirik gitu Mas ya. Java Jazz nih nanti Mas berarti akan tampil sebagai solois nih Mas ya? Iya, tapi ya dengan grup sih. Dengan grup, dengan sessionnya Mas ya. Memang selama Java Jazz sih selalu main instrumental. Cuman sekali aja pernah tahun berapa ya? 2019. Sama Gigi? Enggak. Sama Gigi pernah. Tapi maksudnya atas nama sendiri. Oke. 2019 pakai bintang tamu penyanyi. Pernah sekali aja. Waktu itu pakai Soimah waktu itu. Karena dia ikut di albumku. Jadi ya ikut nyinden lah di sana. Iya. Ada guest feature lah ya dari Soimah Mas. Dulu sempet juga aku tuh nonton Gigi Jazz Project. Iya pernah. Di Unpad di Bandung. Oh di Unpad. Di acara kampus, acara anak fakultas sebelah. Kita nonton itu kemarin tuh sempet ngerasain Gigi. Lagunya lagu Gigi tapi format musiknya beda. Ya itu lanjutan dari Java Jazz pastinya. Format itu dibawakan. Gigi pernah main di Java Jazz dengan Ron King ya, big band. Terus format itu kita bawa kemana-mana. Bawa ya ke daerah juga. Kan kadang-kadang panitia minta yang format ini, format benar, ini. Benar. Tergantung request panitia. Iya. Mas Dewa, kalau pengalaman manggung yang paling unik nih buat Mas Dewa, ada nggak? Unik ya. Mungkin aneh banget atau lucu banget. Apa ya? Aduh. Mentok nih. Ya tersesat pernah ke Siantar. Jauh Mas ya? Itu sebetulnya bukan unik tapi itu bahaya banget gitu. Gara-gara main di acara jazz di Malaka Jazz Pekanbaru. Besoknya saya harus ke Siantar. Ke Siantar untuk manggung juga? Manggung Gigi. Gitu. Jadi jam 12 malam di Malaka. Kan kalau mau ke Siantar kan harus flight dari Jakarta. Betul. Ya kan? Betul. Besok paginya harus ke Jakarta ke Medan Siantar. Akhirnya ide aja, aku bawa kru kan bertiga. Jalan darat sewa aja. mobil. Seru nih. Ya. Rupanya supirnya nggak tahu jalan. Ya itu kan kalau dilihat kalau orang tahu geografi ya, Pekanbaru di pantai timur, Siantar kan di atasnya kan. Di atasnya, betul. Di atasnya. Kita nyampenya di mana tahu nggak? Di tempat gempa terbesar itu di mana? Mentawai? Bukan. Di pantai barat bayangin. Sampai Sibolga. Sampai Sibolga Mas? Sampai Sibolga. Jauh banget itu jauh Mas. Banget. Dari Siantar jauh banget. Jauh. Jadi kita taunya di tengah-tengah jalan nanya polisi. Ini kalau ke Siantar lewat mana? Wah kamu bisa sehari lagi nyampe. Waduh. Lewat sini atau terusin. Waduh terus ya udah akhirnya hancur kita. Terus masuk jalan yang bekas gempa itu. Benar. Akhirnya supirnya ngantuk, saya nyetir, iya betul nyetir. Jadi kita pantai timur sampai ke pantai barat Sumatera. Persis pinggir naik Sibolga kan. Waduh. Naik Sibolga langsung Toba. Nyisirin Toba. Baru balik ke Siantar. Baru Siantar lagi. Itu nyampenya, harusnya kan kita nyampe jam 6 pagi. Betul. Dari Pekanbaru. Nyampenya jam 7 malam. Langsung manggung. Tapi untung gak telat manggungnya. Ya itu masih ditolong. Untungnya gak telat itu pengalaman aneh. Supirnya kok bisa salah itu. Tapi itu di tahun berapa Mas? 2010 kalau nggak salah. Itu juga Google Maps atau apa belum populer waktu itu jadi Mas ya? Kita nggak bisa lihat, ya sekarang kan enak. Iya, ada bener. Waze, ada apa, tinggal kanan kiri diem aja gitu. Benar. Dulu nggak ada. Jadi nanya orang. Tapi di sana agak jahil ya nanya kayaknya ya. Lumayan. Nanya misalnya harusnya ke sana disuruh ke situ. Sana, ya sukses. Sukses buat Mas jadi tur Sumatera nih. Iya tur Sumatera. Jadi keliling. Sipirok. Sampai Sipirok. Coba. Kalau yang tahu Sipirok itu nggak masuk akal udah. Jauhnya tuh dari Siantar beneran Mas tuh jauh banget. Kurang kerjaan. Iya jatuhnya kurang kerjaan bener. Sampai deket di bawahnya si langit kan. Betul Mas. Ya, jadi tahu sekarang. Iya tapi ada positifnya juga. Ya, jadi jalan-jalan. Ya. Itu pengalaman manggung, bukan manggungnya itu. Sebelum manggungnya. OTW manggungnya itu. Iya. Mas pertama kali pindah ke Jakarta di tahun? 84.
84. Itu setelah beres SMA atau Ya, gimana? beres SMA, lulus SMA 83, 82 apa 83 ya lupa. Ke Jakarta memang nggak niat kuliah. Mau bermusik. Mau main musik. Keren. Nah, itu aja. Tapi ya menyenangkan sih, banyak pengalaman yang seru-seru. Karena kalau aku tuh waktu pertama kali pindah ke Jakarta, ceritanya mau S2. Kedok doang, padahal mau bermusik. Kalau Mas langsung bermusik itu waktu itu dari pihak keluarga, dari lingkungan Mas tuh waktu itu apakah ayo berangkat atau yang kayak wah kamu nggak takut atau gimana? Oh enggak dilarang yang penting. Mungkin orang tua aku anaknya kebanyakan mungkin ya. 9 bersaudara. 9 bersaudara. Iya, jadi ketika lulus SMA mau ke Jakarta mau ngapain? Mau main musik? Ya udah sana gitu. Pergi aja lah mungkin menu-menuin rumah kali. Mas Dewa anak ke-6. ke-6. Akhirnya ya ke Jakarta ya luntang-lantung lah gitu, biasa lah. Belum ya mungkin baru 2 tahun 3 tahun baru bisa main, ada di klub-klub gitu. Baru tapi mulai dapat posisi lah gitu masih bisa dibilang ya. Belum sih, tapi mulai 3 tahun 4 tahun kemudian baru masuk dunia rekaman, jadi session player, ngisi-ngisi. Ya album zaman dulu lah, misalnya siapa ya, Nikardila album pertamanya aku main tuh. Terus, main gitarnya. Ya itulah ngebuka jalan, akhirnya bisa rekaman. 94 baru Gigi jadi. 94 baru Gigi. Nah tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih Mas, Mas Dewa sebagai penampil, sebagai performer. Kalau sebagai penonton, apakah Mas Dewa salah satu musisi yang sering nonton konser juga, atau musisi yang nggak begitu demen nonton konser? Oh demen nonton karena banyak bisa belajar dari cara setiap performer ya. Gimana mereka di panggung, gimana entertain gitu. Betul. Kan karena aku kan bukan seorang entertainer sebenarnya kan. Kalau di Gigi kan udah ada Arman gitu ya, cuman main. Ketika sendiri ya cuman main aja gitu. Jadi nonton yang lain penting banget gitu. Banget. Studi banding jatuhnya Mas. Iya, benar. Bukan hanya sound ya, cara di panggungnya. Betul. Pembawaan. Iya. Berkomunikasi sama penontonnya. Apa salah satu konser yang gak bisa Mas Dewa lupain, yang berkesan banget nih? Termasuk waktu nonton Jeff Beck ya di SF dulu, nggak banyak ngomong tapi. Jeff Beck-nya? Iya, karena berkesan karena kan dia belum pernah ke Indonesia kan. Betul. Tapi terus bisa nonton dia dan bisa nonton seorang itu solis ya, gitar, instrumentalis lah ya, dari tahun 70-an atau 60-an mungkin dia main tanpa vokal, ya itu balik lagi, tapi bisa buat orang sampai merinding denger notnya. Karena dia ada satu lagu yang main sampai benar-benar gitar doang, nggak ada pengiringnya, diam, orang sampai teriak-teriak. Itu wah gimana caranya? Bukan karena cepetnya lo main, tapi karena ya itu nusuk banget ke orang. Itu berkesan banget itu. Bahkan dia bukan yang kayak terlihat akrobatik gitu. Bukan akrobatik. Suara gitarnya tuh benar-benar bisa. Nah itu nggak tahu. Kalau dilihat ngomongin teknologi, alatnya biasa. Mungkin biasa banget, colok aja gitu. Tapi ya itu luar biasa buat. Betulan soul dari gitarisnya keluar gitu masih lewat musiknya. Nah kalau sesama penontonnya sendiri ada nggak Mas? Kayak misalnya terjadi interaksi atau jadi malah kenalan sama penonton. Malah jadi misalnya hubungan jangka panjang yang ketemu di konser? Saya malah nyimpen beberapa, mengumpulkan boleh dibilang ya, beberapa fans yang benar-benar fans ke saya pribadi, bukan ke Gigi, ada. Jadi, ke Dewa Bujana? Itu unik juga gitu loh. Jadi ada yang kebanyakan memang yang saya pilih orang-orang yang tiba-tiba ada petani di Jawa gitu, jadi itu saya jadiin temen. Terus ada salah satu boleh dibilang fans lah ya itu, seorang guru ngaji di Malang. Oke. Ya itu yang gitu-gitu saya. Kenapa saya pilih mereka jadi temen? Nggak tahu itu random aja, tiba-tiba aja gitu. Panggilan hati gitu Mas. Iya, unik ini orang kenapa ya bisa dia sampai menyenangi karyaku sampai begini gitu. Itu ada juga beberapa yang dari luar ada juga sih gitu. Cerita dikit dong Mas, nih di antara dua tadi misalnya si guru ngaji dulu kita, guru ngaji di Malang itu awalnya itu gimana?
Ketemunya via internet kah atau? Nggak tahu, dia datang ke acara Gigi gitu. Oh, dia datangnya ke acara Gigi. Terus tiba-tiba ngomong ke kru minta ketemu Sama Mas Dewa. Pas yang dicari aku malah gitu loh gitu. Terus unik ya, memang nggak tahu perasaan aja. Oh ini orang tujuannya baik kan, ketahuan gitu. Biasa kalau kayak yang ke kru minta ketemu biasanya ke Kang Arman gitu ya. Iya gitu. Dan terus akhirnya jadi terus-terusan gitu loh. Ketemu dan benar-benar intens gitu. Seperti itu. Beliau dari Malang. Dari Malang. Berarti waktu itu menemuin Mas Dewo waktu Gigi konser ke Malang. Di Malang atau Surabaya dia datang. Terus yang kayak di Jawa Tengah aku bilang di mana tuh tadi di yang petani Mas. Ya itu dia bertani sekarang. Itu dia seluruh Jawa Tengah kita main, aku main di mana aja didatengin naik motor gitu. Semarang datang, padahal rumahnya kan di Wonogiri jauh kan. Iya. Ya itu pengorbanan itu yang ya nggak kebayang. Jadi apa sih artinya? Ternyata gini, ternyata sebuah melodi lagu mungkin sangat berarti buat orang-orang itu. Dan bahkan akhirnya judul-judul laguku dijadiin nama anaknya gitu. Jadi nama anaknya sampai nama anaknya gitu. Wow. Ya. Kalau yang lain mungkin tadi mau nanya ke antar penonton apa ya yang unik? Nggak tahu ya. Di tadi kan pengalaman dengan penonton. Kayak misalnya kan kadang ada mungkin orang nonton konser nggak kenal, terus jadi kenalan, terus malah jadi temen, jadi ngeband misalnya, atau malah jadi berbisnis atau jadi apa gitu kira-kira. Pernah di Java Jazz pengalaman nih jadi penonton ya, nonton konsernya Pat Metheny. Oke. Lagi nonton tuh kan kalau namanya musik, ya itu penonton Indonesia tuh kadang-kadang nggak tahu penonton luar juga sama nggak tahu ya. Kepengen ngelihat sesuatu yang heboh aja terus gitu. Sedangkan dia waktu itu lagi pelan banget main, lagi ada edisi lagu ballad yang memang dia harus pelan. Ada penonton yang ngoceh terus itu ganggu banget gitu. Gini doang mainnya kayak gitu. Nah kayak gitu tuh apa ya? Kayaknya dia datang nggak tahu siapa yang main. Oke. Nah itu jadi harus di ini ya, kalau mau nonton konser tuh tahu dulu yang siapa yang mau ditonton itu mungkin. Dan mungkin jadi ganggu loh, coba betul. Kan kita misalnya lagi nonton terus ada yang ngomong nggak fokus ke sana itu kan jadi ganggu. Betul. Mungkin buat yang pengen nonton tanpa tahu yang ditonton, kalau nggak sesuai ekspektasi, jangan komplain Mas. Iya gitu jangan komplain ya. Saya pernah di Java Jazz juga main sama Janapati berarti 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu, iya betul. Lagi main. Ada yang bangun pulang, weh kok pulang kok gitu. Di mic, weh jangan pulang dong. Terus dia balik lagi apa? Enggak, aku malu. Yang lain ketawa penontonnya soalnya. Jadi dia tutup pulang tuh Mas. Ya mungkin bosen juga nonton instrumental. Betul. Karena kan balik lagi bagi pendengar awam terkadang musik instrumental nggak semudah itu untuk dicerna dibanding musik pop Mas ya. Iya. Mas tapi selama manggung ini kan pasti Mas kan banyak ke kota-kota lain. Terus selama manggung kan juga pasti gak cuma ketemu penonton. Ketemu juga sama musisi-musisi lain. Atau mungkin sama pelaku I.O. Sama ini. Ada gak Mas pengalaman di mana Mas pernah ngerasa sangat tidak nyaman atas perlakuan mungkin rekan musisi atau penyelenggara acara atau orang produksi? Pernah Mas ada ngerasa yang kayak perbuatannya, perlakuannya gak nyaman nih Mas, yang ngerasa kayak harusnya sebagai seorang musisi, seorang penyelenggara acara musik, seharusnya nggak boleh kayak gini nih perlakuannya? Nggak ada sih. Sejauh ini Mas Sejauh ini kalau musisi yang ngajak main misalnya gitu yang bikin nggak nyaman sih, boleh dibilang nggak ada. Semuanya oke. Kalau mungkin di luar pun juga rata-rata session player di luar waktu rekaman solo albumku semuanya oke-oke aja gitu. Terus kalau I.O. nggak ada juga. Apa mungkin belum nggak keinget ya karena lumayan banyak juga kan. Benar, rutin juga masih ketemu orang. Tapi sejelek-jeleknya paling pernah main sendiri ya, misalnya waktu itu di Semarang lah acara jazz apa ya, Lumpia Jazz atau apalah namanya itu. Itu aja pernah, kan walaupun main sendiri kita ada tim ya, ada manajer lah. Betul, gitu. Mas.
kita berangkat pagi gitu kan, sampai di hotel kamar nggak ada gitu kan, kayak gitu. Iya. Simple sih sebetulnya itu. Terus saking kasihannya si manajer sampai aku turun langsung gitu. Akhirnya ini gimana sih sebetulnya gitu. Terus belum siap. Akhirnya kita cari kamar sendiri, cari hotel sendiri. Nah kayak gitu. Itu aja sih sebagai penyelenggara kayaknya nggak tahu aku tadi menyebut itu jazz festivalnya bener apa yang lain nggak tahu ya, takut salah. Tapi pernah itu aja paling, tapi nggak terlalu ini sih. Menjadi masalah besar Nggak terlalu juga, masalah Mas, ya? besar karena akhirnya ya kita tinggal cari hotel lain aja kan Benar. gitu. Nah itu mungkin juga kali Mas ya kenapa Mas nggak pernah ngerasa ada perbuatan atau apa yang nggak nyaman. Karena Mas Dewanya juga orangnya mungkin santai. Iya gitu, mungkin juga gitu. Istilahnya gini, aku ngalamin hal yang paling berat pun gitu, berat pun dalam arti mungkin buat orang lain berat pasti ya dalam menerima apa seperti apa. Aku pikir aku buat santai aja, nggak usah tak pikirin, lupain aja udah gitu loh. Istilahnya kalau kita pikirin jadi ikut stres juga. Kita yang stres, ya kita yang jadi pusing sendiri, malah jadi nggak produktif, malah ngerusak mood. Nah itu budak rupiah salah satu pelajaran yang bisa kita petik. Kalau ada perbuatan-perbuatan orang yang gak enak atau lingkungan yang gak enak ya, tugas kita cuman di bawah santai aja, dilupain gitu. Lupain aja. Karena kita gak bisa kontrol juga kan. Ya kayak main gak dibayar kan, sekarang sebetulnya udah gak musim kan. Betul Mas. Kalau dulu kan sering. Tapi 2014 aku pernah main harus nyebut tempatnya nih, di daerah Singosari lah. Singosari itu Jawa Timur ya. Jawa Timur. Pernah main gak dibayar, pernah. Padahal dealnya ada di awal. Ada, ya tapi ya gak apa-apa, ya udah. Mau gimana? Betul. Pemainnya dibayar aja semua gitu loh. Iya. Dan ya udah nggak usah dimasalahin gitu loh. Karena pasti banyak hal yang didapat juga kan, yang bisa ke Singosari juga. Betul. Jadi nyebut Singosari itu. Mas aku pengen nanya-nanya seputar waktu awal ke Jakarta tadi boleh gak Mas? Kan tadi Mas bilang awalnya luntang-lantung. Iya. Itu strateginya awalnya gimana tuh Mas menghadapi situasinya? Karena kan pasti bingung juga. Iya sih, kalau sekarang disuruh ngulang seperti itu mungkin berat pasti. Karena situasi Jakarta kan beda banget. Sekarang beda banget. Dibanding dulu Mas ya? Dibanding dulu sepi banget kan. Jalan belum ada tol, banyak jalan tol yang belum ada. Ini sekarang Jakarta sih udah, mall aja cuman ada Ratu Plaza dulu. Tahun itu Mas ya? Tahun itu. Belum ada yang lain, jadi sama Aldiron sama Ratu Plaza. Jadi sepi banget kemana-mana. Kita naik taksi juga argonya baru 500 perak atau 1.000 gitu. Jauh banget kan. Jauh. Sekarang berapa kan gitu. Sekarang seenggak-enggaknya minimal sekali buka pintu 25.000. Iya kan gitu. Nah seperti itu. Jadi jalanan juga sepi dan enak sih. Walaupun kita gak ada job juga masih santai aja gitu. Masih gak terlalu mencekam kayak sekarang mungkin. Cuman memang gini, musisi gak terlalu banyak gitu. Jadi gak terlalu banyak. Persaingannya jadi nggak terlalu ketat. Misalnya sebagai pemain gitar, cuman ada berapa pemain gitar di Jakarta istilahnya gitu yang mau jadi session player. Di tahun itu. Tahun itu otomatis ya kepilih lah jadinya. Betul. Bukan karena bagus, karena nggak ada kayaknya. Wah gak mungkin Mas. Benar. Kalau sekarang yang bagus banyak banget loh sekarang ini. Sekarang hari muncul Mas ya? Iya sekarang ini bagus-bagus banget gitu loh. Yang angkatan-angkatan 2000 atau mungkin jauh lah betul. Kemampuannya. Ya persaingannya lebih tinggi artinya. Betul. Ya walaupun akses lebih mudah dengan adanya internet dan lain-lain. Persaingan tapi lebih ketat Mas ya. Terus Mas menjadi session player lah itu kan. Menjadi session player di album-album musisi-musisi Indonesia. Gigi awal terbentuknya gimana tuh Mas? 94. Awalnya? Karena semua Gigi itu kan kebetulan orang studio semuanya. Semuanya kerja di studio sebagai session player. Ronald, Thomas, Arman pun sebetulnya juga dia kan nyanyi-nyanyi di jingle juga banyak dulu. Jingle-jingle apa gitu dia nyanyi gitu. Ya Baron pun juga karena memang dia di Bandung kan kuliah memang ngeband, sebelumnya ngeband sama Thomas juga gitu. Tapi Gigi di Jakarta, Gigi itu terbentuk tuh di Jakarta berlima gitu. Setelah istilahnya sih kita orang-orang studio yang sudah biasa rekaman jadi kalau gini mungkin perbedaannya dulu sama sekarang ya. Kalau dulu orang bisa masuk rekaman, sudah punya album gitu, nama bandnya A gitu, album. Pasti orang itu udah biasa ngeband.
Betul. Ya udah biasa manggung di mana-mana karena masuk rekaman itu susah dulu. Nggak ada orang rekaman di rumah kan. Betul, Harus betul, datang Mas. ke studio, punya duit, sewa studio, beli pita, Betul. mahal Mahal, kan. mahal, gitu. mahal. Terus kalau rekamannya lama, mahal. Betul. Nah itu kalau dulu. Jadi ketika dia punya album rekaman, berarti dia pasti orang udah biasa manggung. Nah cuman bedanya sekarang, orang nggak pernah rekaman pun bisa bikin album. Dan belum tentu jelek loh, bagus. Iya, setuju. Rekaman di tempat tidur atau apa, banyak yang Setuju. bagus. Nah tinggal tanggung jawab manggungnya gitu kan. Itu. Iya. Jadi nggak semua sekarang artis lah gitu ya. Bisa manggung. Setuju, itu setuju, Iya Mas. kan? Aku Betul setuju, kan? itu aku setuju, Mas. Jadi tapi positifnya anak-anak sekarang tuh jauh lebih kreatif gitu. Itu. Karena batasannya semakin dikit Ya, untuk mencipta ya. Iya dan media untuk berkreasinya itu banyak. Betul, Mas. Ya, apalagi sekarang udah video apa sendiri semuanya. Iya. Pinter-pinter lah dengan di komputer cari ritme gitar apa aja, Betul. tinggal udah ada Sampel kan. semua. Semuanya. Iya, betul. Ya imajinasinya kan banyak jadinya. Betul, Mas. Tapi balik lagi tadi pertanggungjawabannya di panggung. Manggung pertanggungjawabnya. Tapi banyak juga yang bagus. Nah, Banyak. nggak tahu tuh. Banyak, tetap banyak. Oh Ibu Dak Rupiah, gue mau ngingetin nih, jangan lupa untuk follow Instagram Volix di @volix.media. Terus jangan lupa like, komen, subscribe juga video-video dan channel YouTube kita di Volix Media. Dan kalau lo udah ngelakuin itu semua, baru kita lanjut lagi nih nonton podcastnya, oke? Dah. Tapi ya akhirnya banyak juga ada istilahnya yang dia cuma recording artis. Iya. Dia nggak performing, Ya. dia hanya ngeluarin lagu aja tanpa harus manggung gitu kan Mas. Banyak juga. Itu sih ya bedanya berarti zaman dulu dan zaman sekarang. Bedanya berarti itu. Gigi tuh ketemunya di studio dong. Di studio ya Gigi orang-orang studio lah yang pingin bikin band gitu. Ya awalnya kita nggak pernah nyangka sih bakal grup ini panjang. Sampai sekarang Mas ya? Iya, kirain ya iseng-iseng terus sibuk lagi gitu. Udah nggak kenal atau mungkin sibuk sendiri-sendiri. Taunya keterusan. Sampai sekarang? Iya. 94 Mas ya? Ya udah 28 tahun. Ya 2 tahun lagi 30 tahun. 30 tahun. Ya. Bandnya lebih tua daripada saya Mas. Oh iya ya? Iya, aku aja 97 Mas. Ya 97 kita udah album keempat. Udah album keempat. Bener, album tuh zaman dulu tuh musisi udah punya album tuh wow banget Mas. Iya, dulu tuh album. Sekarang album udah nggak dilihat karena cuma single kan. Single bener. Video klip. Iya. Dulu tuh kalau ini jadi ngomongin dulu. Gak apa-apa Mas. Dulu ngeluarin album, video klipnya ditunggu tuh di TV pasti. Iya. Karena nggak ada hiburan lain. Sekarang TV nggak ditonton. Iya bener. Semuanya keluarnya di internet. Iya. Makanya pantas waktu kayak kemarin lebaran balik ketemu keluarga lah ya. Yang mungkin udah jauh lebih tua umurnya daripada aku. Kayak om, tante. Waktu nanya musisi terus nanyanya langsung udah punya album. Oh gitu. Oh pantes gitu loh. Terus waktu aku bilang udah satu album. Terus mereka kayak wah gitu. Sedangkan kalau dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Maksudnya kan nggak ngikutin perkembangannya juga nih kan Mas. Cuman waktu dia tahu udah punya album tuh reaksinya dia kayak wow banget gitu. Iya. Dan aku bingung karena kan di angkatan aku yang punya album banyak gitu. Bahkan setahun orang bisa ngeluarin 2, Iya. 3 gitu. Jadi kayak punya album kan bukan sebuah pencapaian nih kalau di angkatanku. Tapi aku bingung kemarin kok kayaknya sebuah pencapaian ya punya album. Oh sekarang setelah mendengar penjelasan dari Mas Dewa begitu. Karena dulu prosesnya panjang. Iya dan gak ada istilah single, gak ada dulu. Kayaknya gak ada deh. Jarang orang ngeluarin single kecuali dari soundtrack ya. Oh masuk film. Terus satu lagu doang gitu. Tapi lain-lainnya album keberapa gitu dulu. Iya. Album kedua, album ketiga. Makanya tadi bilang 97 album keempat. Udah bisa bilang gitu. Album keempat benar. Dalam 3 tahun udah 4 album. Iya. Mas sendiri tapi cara menikmati musik ya. Bukan sebagai pembuat musik. Penikmat musik, mendengarkan musik. Sekarang dengan banyaknya pilihan single. Lebih seneng dengerin single atau album? Secara jujur lebih masih seneng mengkoleksi fisik. Masih seneng. Fisik Mas ya? Karena udah kebiasaan dari kecil ya, lihat album ya artinya, lihat artworknya, itu kan album itu sebuah seni, bukan cuma seni rekaman, seni kreativitas, tapi seni yang bikin cover juga, terus tulisan-tulisannya, kan di dalam ceritanya, nah itu yang nggak didapat sekarang. Betul. Terus siapa yang ada di balik rekaman itu kita nggak tahu, walaupun
ya mungkin dijelasin akhirnya. Tapi Betul. covernya siapa yang bikin? Sekarang cover sembarangan juga bisa kan, Betul. buat Spotify doang gitu Betul. kan istilahnya. Betul. Itu jadi masih seneng. Tapi karena anakku juga kan SMA dengernya, ya dia seneng lagu-lagu rap sama Iya. gitu. Akhirnya denger juga di mobil kan secara nggak langsung. Bareng ya, Mas. Jadi harus dengerin juga gitu, buat biar tahu perkembangan juga. Kalau nggak tahu dong lirik beli Levis Taman Puring itu nggak tahu. kalau nggak mainan Spotify nggak tahu. Betul mas. Nggak tahu liriknya dia. Betul. Dan fisik tapi kayak Mas bilang tadi kan angkatan aku banyak juga yang mereferensikan dirinya balik ke zaman dulu kayak Iya. koleksi vinil sekarang kan di anak muda juga tingkat lagi, Benar. koleksi kaset. Bahkan banyak sekarang band-band pun atau musisi-musisi solois yang nggak pun ngeluarin album, singlenya aja dibikin versi kaset sekarang banyak. Iya. Buat itu mungkin ya anak sekarang mungkin sesuatu yang unik ya lihat kaset pakai pensil. Mas Dewa kan main NFT juga nih Mas katanya Mas. Iya tapi baru 2 bulan lalu kan karena istilahnya kan apa aja harus dicoba. Betul. Ini ada media baru ibaratnya kayak pelukis kan. Pelukis nggak harus di kanvas terus kan. Betul. Dulunya mungkin dia di kertas, di kanvas, di batu, di mana apa aja gitu. Di musik pun sama, ada media dulu di pita, di Betul. CD, di piringan hitam, terus ada digital platform banyak sekarang, terus tiba-tiba ada NFT. Ada temen nawarin waktu itu kan saya kerjasama dengan Netra Live namanya. Dia pengen bikin, mau nggak nih kita pertama nih katanya, pertama dalam arti bukan NFT-nya, pertama dalam arti sharing royalty. Jadi misalnya kita dia beli dia dapat royalty juga dari digital, hasil dari digital gitu. Iya Mas. Nah, itu yang menarik karena itu yang pertama mungkin di dunia ada tapi nggak banyak. Kalau di Asia udah pasti yang pertama kemarin itu. Jadi akhirnya aku bilang ya udah ada lagu yang Mata Hati itu tak masukin sebagai NFT dan yang royalty sharing royalty itu. Jadi menariknya kan begini, sebagai fans yang beli dia bisa juga punya hak di lagu itu. Betul. Gitu. Hak dalam arti royaltinya. Betul. NFT-nya dia otomatis kan punya sertifikatnya, dia punya kan kita jual berapa token waktu itu misalnya, lumayan akhirnya habis juga gitu, dijual terus dia punya sertifikat untuk lagu-lagu itu. Betul. Gitu. Kan terbatas juga dia. Iya terbatas dan menariknya mungkin NFT ini kan memang masih baru ya. Betul, kalau di musik juga aku juga masih sambil belajar sih sebetulnya. Apakah bisa setiap single menghasilkan hal yang sama. Cuman dari segi pengalaman pertama kemarin sih menarik banget, sangat menarik dan mungkin bisa jadi satu pilihan buat musisi. Buat ya siapapun yang mau bikin dicoba lewat NFT gitu. Sebuah medium baru baru ya. Dan sebuah akses baru juga, bisa datengin peluang-peluang baru juga. Iya betul. Kalau Mas Dewa sendiri NFT itu kan tadi sebagai penjual. Menjual karyanya Mas. Iya menjual. Iya. Kalau Masnya beli karya NFT ada nggak? Ya beli karya teman sendiri kayak Indra kemarin bikin, aku beli, terus Andra beli juga gitu. Kalau NFT yang populer nih Mas, kayak misalnya di Indonesia sekarang ada Karafuru atau apa segala macam, Masnya ngikutin gak tuh? Belum ngikutin, belum beli juga. Ya kan banyak, sekarang kan banyak juga yang udah populer banget kan gitu. Belum ngikutin malah. Oh berarti Mas ini NFT-nya masih yang kayak karya temen tapi di NFT-in. Iya, atau lebih ke situ. Karya yang Mas suka secara personal tapi hadir dalam wujud NFT. Iya, betul. Iya benar. Yang kan sekarang banyak juga yang visual gitu belum malah. Betul. Tapi malah itu lebih dulu sebenarnya kan. Iya. Lebih dulu dan lebih laku malah kan. Iya benar Mas, sampai harganya bisa spektakuler banget gitu. Iya. Ya mungkin memang lahan baru yang memang harus atau mungkin nantinya akan ke sana semua kita nggak tahu. Kita nggak tahu, tapi ini lahan baru yang harus dijelajah nih berarti Mas ya. Tapi awal yang ngeliat NFT itu ada rasa gini nggak Mas? Karena aku pribadi waktu tahu ada di dunia ini konsep namanya NFT itu kayak apaan sih gitu, kayak
kayak nggak nyata gitu rasanya. Sebetulnya memang gitu kalau untuk umur-umuran yang aku pasti memikirkan hal yang sama karena itu kan nggak kelihatan ya. Betul Mas. Pastinya gitu loh. Tapi ya kita coba belajar kan harus dari yang lebih muda gitu. Pasti untuk ukuran orang-orang yang sudah mau bilang mapan nggak gimana ya, yang angkatannya ini udah nggak ngapain mikir beli hal yang nggak kelihatan kan. Betul. Gitu. Pasti ke situ. Tapi ya itu sesuatu yang baru yang nanti mungkin akan semuanya ke sana. Kalau kita nggak tahu gimana lebih repot jadinya. Betul, kita harus tahu. Mas, ini aku pengen nanyain pertanyaan dari followernya Volix. Jadi biasa kita kan sebelum tamu datang itu selalu buka question box Ya. buat tamu follower boleh nanya nih ke guest kita nih. Ini ada pertanyaan lumayan out of topic dari musik-musikan dan segala macam dari @iksan25. Kapan terakhir kali Mas Dewa Bujana cukur kumis? Nggak pernah ya. Nggak pernah Mas? Pernah. Sorry. 95 terakhir. Waduh lama banget. Iya. Oh maksudnya nggak pakai kumis kan? Iya. Betulan abis pelontos. 95 jadi gini 9 gigi mau tur gitu. Iya. Apa namanya? Gundul loh tiba-tiba pengen potong pendek banget. Sekalian aja deh potong kumis Potong gitu. kumis. Udah kan udah kayak tentara banget kan. Iya. Udah akhirnya pada kaget teman-teman. Nah itu ada satu foto kita lagi press con Iya. di foto itu. Kira-kira berapa tahun lalu lah, baru nih mungkin 3 tahun lalu atau ya anggap aja 5 tahun ini lah. Iya. Thomas ngeliat di foto ini siapa sih orang ini kok ikut-ikutan di dalam, maksudnya di grup. Di foto itu. Ini siapa sih? Gua itu. Dia aja gak tahu. Pangkling Mas ya? Iya. Saking karena orang udah terbiasa ngeliat Mas Dewa yang pakai kumis. Aku juga gak pernah dibuang sini Mas. Oh iya. Dipendekin doang, cuman gak pernah dipelontos. Iya maksudnya dirapiin aja. Gak pernah Iya. dipelontos. Terus itu ada pertanyaan dari Ajatski. Mas Dewa pernah gak lagi manggung ke Setrum? Ke Setrum sih nggak pernah sih, jangan deh. Jangan sampai. Karena ke Setrum tuh kadang-kadang kan karena konslet ada air ya, makanya pakai sepatu itu penting ya. Saya ngeliatin orang yang biasa manggung tanpa alas kaki itu ya agak ngeri sebenarnya. Betul Mas, kayak saya ngeliat Ari Lesmana. Ya Ari sering nggak pakai. Gak pakai sepatu, saya suka ngeri. Banyak yang gitu kan. Cuman untungnya dia kan nyanyi. Betul. Nyanyi ketemu mic. Ya kalau gini mental dikit. Mental benar. Tapi kalau gitar kan langsung dipegang Mas ya. Wah itu fatal Berbahaya, banget. betul. Ada kejadian kan yang sampai mental benar-benar ada. Sampai kelempar gitu Mas ya? Ada jatuh benar ada. Kalau tegangan tinggi Iya benar. ngeri sih. Benar. Tapi untung belum pernah sih, jangan sampai Mas ya. Iya, Jangan sampai. Jangan sampai. Amit. Terus dari @benedictus Albert. Dari semua lagu yang pernah didengar, lagu apa yang menurut Mas Dewa yang paling klasik dan enak? Dari lagu apa aja? Apa aja? Apa ya? Bingung ya. Lagu apa ya? Indonesia Raya ya. Klasik. Iya, itu dan yang uniknya Indonesia Raya itu harus benar patriotik ya. Jadi Betul. ketika dengar tuh berdiri semua loh. Nggak Betul. ada lagu bisa gitu. Betul. Itu mungkin ya. Kalau lagu kebangsaan ya itu. Iya. Kalau lagu yang lain, lagunya Queen Bohemian Rhapsody itu juga unik, bisa sekarang naik lagi. Betul. Dan itu lagu formnya juga luar biasa. Kok bisa bikin lagu seperti itu ya? Dan populer Mas ya? Dan bisa masuk. Lah itu lagu kan sulit. Betul. Lagu opera gitu. Betul. Terus bisa masuk ke awam. Dan karena filmnya juga lagi naik kemarin itu naik lagi. Jadi cuman kalau dilihat mereka bikinnya itu kalau nggak pinter nggak mungkin itu. Dari segi form lagu, isian gitar, semua partnya itu kayak terencana dan tidak bisa diganti. Betul. Kayak gitu. Itu mungkin ya. Betul. Dan itu juga Mas ya, kalau Bohemian Rhapsody itu dia bisa masuk radio dan populer di tahun itu kan ada batasan durasi tuh Mas ya. Iya. Kayak di filmnya kan dikasih tahu. Awalnya dilarang tuh. Iya. Gitu. Itu kan panjang. Sama eksekutifnya tuh. Iya. Dan lagi zaman itu kan rocknya kan beda. Dia sendiri seperti gitu. Seperti itu. Betul. Iya. Kalau Mas Dewa sendiri sebagai solois atau sebagai personil Gigi, pernah gak ngalamin kejadian serupa di mana ada lagu yang Mas Dewa atau Gigi yakin nih sama lagu ini,
Tapi misalnya dari pihak eksekutifnya atau dari pihak ini kayak, wah kayaknya jangan gini nih, begini, begitu. Pernah gak Mas? Eh, sejak album kedua ya udah diambil label gitu. Betul. Nggak pernah sih karena kebiasaan kami di Gigi rekaman dulu, sampai mixing bahkan. Terus baru ngasih ke label. Jadi labelnya nggak bisa protes gitu loh. Tapi kalau dulu yang awalnya album 1 2 itu ya nawar-nawarin lah, nggak pernah kepikir juga dulu tiba-tiba kok dia milih lagu Janji gitu lagi jadi video klip pertama. Betul. Lah gitu. Nggak kebayang gitu. Nah, ternyata memang jadi beda gitu. Ya, jadi kalau dibilang tadi pernah nggak diatur gini, enggak sih, termasuk enggak sih. Termasuk aman lah Mas, termasuk ya, aman, berarti ya. Sejauh ini. Seandainya nih Mas, pertanyaan seandainya Mas Dewa bermusiknya di angkatan aku nih, apakah Mas Dewa akan nyanyi juga atau akan tetap bergitar saja? Pengen sih nyanyi sebenarnya karena nyanyi itu lebih apa ya? Dengan nyanyi itu kan bisa membuat lirik biasanya ya. Betul. Walaupun orang nggak nyanyi bisa juga, tapi bisa menyampaikan lewat suara gitu. Agak memang benar sih kalau dipikir lebih sulit menyampaikan sesuatu dengan nada, dengan gitar gitu misalnya atau beda sih sama, makanya sejelek apapun misalnya orang dengar Kenny G kan orang ada yang nggak suka, ada yang suka. Menurut saya itu luar biasa loh, menyampaikan melodi bisa orang sampai di mana-mana, kadang-kadang kan di mall ada gitu kedengeran. Oh ini Kenny G sama. Toko buku Mas. Toko buku. Lagu yang dibawain Celine Dion pun dibawain dia juga enak. Nah, itu kan susah. Betul. Itu. Jadi untuk jadi instrumentalis itu susah. Lebih susah sebetulnya. Betul Mas. Karena nggak ada kata di situ Mas. Iya nggak ada kata dan gimana sih buat orang biar dapat gitu. Bukan berarti nyanyi gampang, susah juga gitu. Betul. Apalagi suaranya jelek kayak saya kan nggak gimana, susah juga. Kalau Mas Dewa sendiri punya trik tersendiri nggak Mas atau cara pendekatan Mas Dewa khusus nih untuk menyampaikan pesan yang pengen disampaikan lewat gitar? Misalnya sedih kah atau terkadang kan perasaan kompleks ya nggak cuman sedih. Cuma seneng gitu, ada perasaan yang campur aduk atau gimana. Itu bisa ngeluarinnya lewat gitar Mas Dewa, itu seperti apa sih Mas? Sementara sih nggak pernah mikir kalau itu ya. Triknya apa nggak tahu itu. Sampai sekarang nggak tahu ya. Jadi kadang-kadang gini, lagu instrumental itu multi tafsir kan. Betul. Jadi ketika misalnya aku bikin lagu, judulnya apa, orang pikirnya oh ini pasti bayangannya lain ternyata. Betul. Jadi kan ternyata ya itu hasilnya seperti itu. Jadi bisa ditafsirkan macam-macam. Ada yang bilang bahwa misalnya salah satu laguku bisa jadi lagu meditasi ternyata. Oh ya udah, yang penting bisa nyenengin, jangan membuat orang sakit aja kan. Betul, yang penting itu. Betul. Walaupun Masnya sendiri waktu nyiptain bukan buat meditasi ceritanya. Iya, nggak mikir ke situ padahal gitu. Betul. Jadi multitafsir Mas ya, kalau instrumental ini. Tantangan terbesar selama ini Mas menjadi instrumentalis di Indonesia nih Mas ya, sampai bisa mencapai titik karir yang sekarang. Apa sih Mas sebenarnya? Tantangannya sih sebetulnya aku bikin album terus itu bukan tantangan ya, tapi boleh dibilang tantangan juga akhirnya ya. Karena nggak banyak yang bikin album kan instrumental. Nggak banyak, yang paling banyak ya Topati ya mungkin ya. Betul. Jadi ya sama Topati saling nantang aja kita biasa gitu. Kita main punya grup berdua juga Janapati, tapi kita, wah lu udah berapa album nih? 10, waduh gua harus bikin juga nih. Jadi dia juga gitu, lu kan. Jadi itu aja sih. Jadi memang tantangan lain adalah artinya gini. Pernah ada orang berpikir bahwa umur mungkin 30, 40 itu orang udah kreativitasnya menurun. Gue mau bikin album Justru mulai umur 40 malah aku bikin terus album. Karena pingin itu sih, bikin melewati tantangan tadi. Itu. Jadi maksudnya gini, mendobrak pendapat itu gitu. Betul, lebih mendobrak pendapat itu. Dan sih. Mendobrak batas diri sendiri juga Mas. Mas Dewa bergitar berarti udah lebih dari 30 tahun ada gak Mas bergitar berarti? Kalau Gigi kan tadi hampir 30 ya? Gigi hampir 30. Sebelum Gigi aku di Jakarta udah 10 tahun sebelumnya. Ya 40 berarti ya. 40 tahun? 40. Waktu SMA, SMP ya lebih. Lebih ya, mungkin hampir 50.
Iya. Setengah abad bergitar Mas hampir ya. Belum lah, mungkin hampir ya. Hampir ya, hampir setengah abad bergitar. Tapi, apa gitar yang jadi favorit? Tadi tapi apa tuh Mas? Ya tapi masih harus banyak belajar karena musik itu nggak ada batas ya, nggak ada batasnya. Kalau ada orang bilang gue udah lulus, beda itu. Kalau di sekolah bisa bilang eksak gitu bisa. Betul. Ya. Tapi kalau di musik ya bukan hanya gitar, kayaknya setiap waktu ada aja muncul yang baru-baru, yang ilmu-ilmu baru yang kita nggak tahu. Betul. Jadi belajar di musik itu mungkin kungfu gitu mungkin ya sama ya. Mungkin ya, sama. Bela diri juga ya. Sama, seni lah Mas ya. Iya itu kan ya sama. Dia nggak berhenti berputar gitu loh. Gitar apa yang jadi favoritnya Mas Dewa? Sebetulnya gitar yang dipegang aja sih sekarang. Ya, simpel itu Mas ya? Iya sih. Karena gini, akhirnya tidak memikirkan lagi misalnya gua harus gitarnya ini punya idola ini misalnya ya. Harus gitarnya sama, pedalnya sama, amplinya sama. Nah itu nggak pernah ada udah. Nggak ada karena tahap itu kayaknya udah nggak perlu. Karena gitar itu akan ketika kita main gitar udah mungkin 10 tahun, 20 tahun gitu. Udah itu adalah karakternya, pasti ada, pasti akan muncul. Jadi dengan alat apa aja oke aja gitu. Beneran sesimpel kayak Mas, gitar yang dipegang yang jadi favorit. Tapi kalau dulu Mas, waktu awal mulai, sih, pasti kan ada tuh gitar yang Mas, wah pengen suatu hari nih ada rezeki beli gitar yang ini nih. Iya waktu belum punya gitar dulu, waktu SMA lah gitu ya. Sampai nulis-nulis pengen punya kayak Gibson Les Paul gitu, pengen, sempat nulis gitu. Tapi justru gak kepengen aja udah, karena akhirnya lu ngapain sih pakai gitar itu ya. Misalnya orang pakai Fender Stratocaster gitu, misalnya, untuk dapat sound clean gini harus begini, kata siapa gitu kalau aku bilang gitu. Kata siapa gitu, misalnya siapa Eric Clapton balik lagi apa Eric Johnson tuh harus pakai gitu. Ya dia, kita nggak perlu gitu kalau gitu. Atau Omay Rama misalnya pakai Steinberger dengan apa? Gitar puntung. Iya gitu. Aku kebetulan pakai puntung tapi bukan karena Omay Rama gitu ya. Artinya karena pingin simple sejak apa penerbangan susah bawa barang gitu, simple aja. Tapi ngefans juga sama Omay Rama. Maksudnya seperti dia juga kan. Siapa diikutin, gak ada loh. Omay Rama tiba-tiba soundnya begitu udah ya orang lain ngikutin semua dangdut kan. Betul Mas. Seperti betul, gitu. Mas, betul Mas. Berarti emang balik lagi ke karakter pribadinya Mas ya. Si permainan musik kita tadi itu. Dan kalau dari kata-kata Mas Dewa tadi bisa aku simpulin juga buat anak-anak muda atau siapapun yang lagi berusaha berkarir atau pengen mencari rezeki atau sekedar hobi pun bermusik. Gak terbatas, jangan membatasi diri sama gear berarti Mas ya. Tapi gini, maksudnya jangan tergantung. Mungkin jangan tergantung. Tapi kadang-kadang alat itu memberi inspirasi loh. Jadi itu kadang-kadang kan jiwa untuk beli alat tiba-tiba misalnya ada satu efek ini. Baru bunyi gini, wah langsung ngarang lagu. Itu kan ada juga gitar. Itu ada. Jadi ya tapi jangan tergantung gua harus ada itu baru bisa, nah itu jangan. Gitu. Bukan jangan kalau nggak ada itu nggak bisa. Mungkin itu jadi pembantu lah gitu, mendorong, mensupport, tapi bukan jadi keharusan. Mas Dewa kira-kira ada ini nggak Mas, apa ya kayak satu mungkin mindset yang bisa dibagiin atau semangat yang bisa dibagiin buat musisi-musisi muda atau orang yang pengen jadi musisi, ada nggak nih Mas kira-kira kata-kata? Enggak sih, sederhana dan mungkin udah umum juga ya yang ya hindarin banyak niru itu aja. Hindarin niru. Banyak niru. Ya atau kan banyak sekarang musisi cover juga banyak. Betul. Ya nggak apa-apa itu buat cari pengalaman kan. Tapi mungkin untuk dapat subscriber terserah lah gitu kan atau apalah. Tapi lebih baik. Kalau prinsipku sih gitu, tapi nggak tahu orang lain kan beda-beda. Prinsipku sejelek-jeleknya karya sendiri tetap lebih baik daripada harus membawakan karya orang lain gitu. Aku setuju banget itu. Betul. Aja, jelek ya nggak apa-apa kan karya sendiri. Betul, gitu. Betul. Itu aja sih. Karena ya aku sendiri juga pertama kali coba bikin lagu ya. Kalau jadi diri sendiri ditanya orang ini lagunya bagus nggak? Ya jelek gitu. Tapi puas, ada kepuasan tersendiri. Kan? Yang penting kan keluar dari kepala kita, dari pikiran dan ya semuanya dari kita gitu. Betul, dan kalau nggak mau mulai dengan karya sendiri yang jelek ya nggak akan bagus-bagus Mas ya kan jelek belajar lagi, belajar lagi.
Iya sih bener sih ya. Seindah-indahnya lagu orang dibawain bikin kita kelihatan keren misalnya Iya, mainin iya. solo gitarnya tetap Tapi kan punya orang. lagu orang. Iya. Betul ya. Ya. Kalau seandainya nih masih balik lagi pertanyaan andai-andai. Kalau seandainya Mas Dewa tidak bermusik, tidak bergitar, kira-kira Mas Dewa bisa melihat diri Mas Dewa akan berkarir di bidang apa? Menjadi apa? Udah pasti sih dulu pilihanku belajar cuman sejarah. Jadi pasti aku jadi arkeolog, pasti dah. Karena sampai sekarang pun masih seneng. Masih kalau udah urusan sejarah dan budaya itu waduh pengen terjun ke situ aja gitu. Oh berarti Mas Dewa juga inter sama sejarah dan antropologi Iya, Mas ya? lebih ke sana. Lebih iya, ke sana. iya. Selain itu apa lagi nih Mas? Mungkin karena kan aku juga jarang banyak dapat dari media. Selain sisi musiknya Mas Dewa nih. Di luar musik kira-kira biasanya aktivitas yang Mas Dewa senengin tuh apa aja sih gitu? Oh nggak ada, cuman itu aja. Aku benar-benar main musik, nggak maksudnya bukan musisi yang berbisnis gitu ya. Iya. Nggak punya bisnis apa-apa. Terus ya lain-lainnya cuman jalan aja. Lebih ke ya nyempet-nyempetin naik gunung kadang-kadang gitu Iyalah, aja. jalan-jalan. Iya jalan aja. Tapi beneran musik. Musik aja. Berarti bisa dibilang dalam 100%. Musik 100%. Ya. Musik tuh berapa persen dalam hidupnya Mas Dewa? Karena kan pasti ada jalan-jalan tadi tuh misalnya 5%. Oh ya lebih banyak musiknya sih karena apalagi pandemi ini mengajarkan hal yang semakin dekat ke musik lagi gitu. Kalau dulu kan dulu tuh di Jakarta gini kan sebelum pandemi ya kita keluar rumah ya kayak sekarang gini kan keluar rumah kena macet gitu. Betul. 2 jam gitu kan terus janjian satu orang nongkrongnya lama kan. Betul. Pulang itu habis waktu loh. Tapi selama pandemi keluar kamar pasti ke studio main gitar. Jadi musik lagi entah main, entah bikin musik, entah latihan, entah juga atau online atau apa. Jadi tetap di musik lebih banyak malah diajarin lebih ke musik jadinya selama pandemi ini. Malah balik lagi Iya, ya Mas ya, balik kegiatan lagi, bermusik. Mas ini kan kita udah mulai di penghujung pembicaraan kita juga nih. Terakhir boleh gak Mas diajakin penonton Nevolix untuk nonton Mas Dewa Bujana di Java Jazz? Buat budak rupiah, yang mana kameranya nih? Ini ya. Buat budak rupiah jangan lupa nonton saya tanggal 29 hari Minggu. Jamnya nggak tahu nih, belum tahu. Mudah-mudahan nggak berubah sekitar jam 10 atau jam 9, jam 10. Panggungnya saya juga nggak tahu di mana. Yang pasti di Java Jazz Festival. Di J Expo Mas? J Expo Yoi, Kemayoran. di Kemayoran. Jakarta. Jakarta. Jangan lupa untuk datang ke Java Jazz dan nonton performance dari Dewa Bujana dan banyak musisi hebat lainnya di Java Jazz. Dan sekian obrolan kita hari ini bersama Dewa Bujana. Thank you Mas Dewa udah datang. Sama-sama, makasih. Thank you Mas Dewa. Dan thank you juga buat kalian yang udah nonton dan thank you juga buat Studio Altar yang udah ngasih ruangan ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Saya Dewa Bujana, terima kasih sudah nonton episode saya bersama Mas Boy, gitu ya. Jangan lupa like, subscribe dan enggak lagi tadi apa itu ya? Oh ya, jangan lupa like, subscribe dan komen. Seterusnya saya nggak tahu itu apa. Nah, sambung-sambung nggak apa-apa kan? Dan tungguin episode Vineyard selanjutnya. Gitu ya?